Bab 348. Segalanya telah siap. Kingston Jiang meninggalkan banyak tanda di area militer. Tanda-tanda ini dibuat hanya untuk pembunuh, hanya orang-orang di industri ini yang dapat memahaminya, orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Kingston Jiang juga tidak tahu yang lain masuk sebagai identitas apa. Tapi dia tahu bahwa semua orang telah berhasil menyusup masuk, meninggalkan tanda yang tidak terdeteksi di setiap sudut area militer. Semuanya sudah siap sekarang, tinggal menunggu malam tiba. Malam nanti adalah waktu kematian para jenderal 28 negara. Jika gagal, maka Kingston Jiang dan para pembunuh yang dibawanya akan mati di sini. Karena angkatan bersenjata di sini terlalu kuat, hanya prajurit saja sudah ada 100.000, dan mereka bahkan bersenjata lengkap, semuanya membawa senjata dengan daya mematikan yang sangat besar. Ada juga 3 juta tentara yang ditempatkan di kota belantara selatan. Hanya dengan berhasil barulah 3 juta tentara itu tidak berani bertindak gegabah. Jika gagal, hanya ada satu jalan, yaitu mati. Karena Kingston Jiang sekarang adalah penjaga gedung area militer, semua produk elektronik di tubuhnya telah disita. Dia melihat ke langit, pada saat ini, matahari terbenam secara bertahap, dan dia bisa menilai ini sudah lewat jam 6 sore. Tidak ada banyak waktu sampai hari menjadi gelap. Dia menunggu dengan sabar. Waktu berlalu setiap saat. Malam hari. Area militer terang benderang. Sebuah kendaraan militer datang dan muncul di luar gerbang, kendaraan ini dihentikan. Pengemudinya adalah seorang prajurit berseragam militer dan pangkatnya tidak rendah. Sekelompok tentara bersenjata lengkap datang. Keluar dari mobil untuk diperiksa. Siap. Supirnya turun dari mobil. Di tempat duduk sebelah supir, ada juga seorang prajurit yang duduk. Orang ini mengenakan seragam tentara koalisi, wajahnya dicat, tidak bisa melihat penampilan spesifiknya. Saudara, aku pengantar makanan. Aku masuk dan keluar beberapa kali sehari, mengapa beberapa hari yang lalu tidak ada pemeriksaan? Supir mengeluarkan tanda pengenalnya dan menyerahkannya. Orang yang duduk di samping supir juga turun dari mobil dan mengeluarkan tanda pengenalnya. Setelah prajurit yang menjaga area militer memeriksa dokumen mereka, mereka pergi untuk memeriksa mobil yang penuh dengan sayuran. Seorang prajurit yang memeriksa bertanya dengan dingin, "Apa yang ada di dalam kotak ini, Buka?" "Saudaraku, ini makanan beku." Supir mengeluarkan kunci dan dengan cepat membuka kotak itu. Ini adalah sebuah kotak pendingin yang berisi banyak makanan laut beku. Prajurit itu memeriksa, dan segera menunjuk ke beberapa kotak di dalam, dan memerintahkan, "Buka semuanya." "Siap." Supir dengan cepat membuka kotak-kotak itu dan berkata, "Semuanya adalah barang beku. Baru saja diangkut dari tepi laut, sangat segar, saudaraku, lihatlah, ini semuanya barang beku." Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan seekor ikan. "Sudah cukup, pergilah." Setelah diperiksa tentara, barulah mereka dilepas. Suir mengambil kembali tanda identitasnya dan masuk ke mobil. Prajurit yang ikut dengan supir juga masuk ke dalam mobil. Truk berisi barang melaju ke area militer. Para prajurit di pintu lanjut berpatroli. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berjubah hitam dan bertopi keluar dari area militer dan bertanya, "Apakah ada pergerakan?" "Lapor, semuanya normal, tidak ada yang terjadi. Perhatikan baik-baik." "Jenderal, jangan khawatir, sekarang area militer dijaga sangat ketat, penuh dengan peralatan pemantauan, bahkan semut pun tidak bisa masuk. Selama naga hitam mereka berani datang, aku pastikan mereka tidak akan bisa kembali." Cirus barulah pergi. Bos berpesan bahwa naga hitam sangat kuat dan pasti akan menemukan cara untuk masuk, dia tidak bisa gegabah. Dia pergi ke ruang pemantauan. Ada 98 monitor di sini. Pada setiap monitor terdapat layar monitor regional. Setiap monitor ada penjaganya. Cirus datang. Orang-orang yang menatap pengawasan ini berdiri pada saat yang sama dan berkata serempak, "Jenderal." Cirus melambaikan tangan dan bertanya, "Apakah ada gerakan?" "Lapor,
semuanya normal, tidak ada yang terjadi. Mendengar itu, Cirrus mengerutkan kening. Apakah penjagaannya terlalu ketat sehingga Kingston Jiang tidak dapat menemukan kesempatan untuk masuk? Tujuannya adalah untuk menarik Kingston Jiang ke tempat ini dan membunuhnya. Dia yakin saat ini Kingston Jiang pasti sudah menyusup masuk ke kota belantara selatan dan sedang mencari peluang untuk berbaur di area militer untuk membunuh Jenderal 28 negara. Dia berbalik dan pergi menuju gedung area militer, memanggil Jenderal 28 negara dan mengadakan rapat lagi untuk melihat apakah bisa menemukan cara untuk menarik Kingston Jiang. Pada waktu bersamaan, area militer, dapur. Setelah supir membawa makanan kemari, orang-orang yang menemani mulai menurunkan makanan. Orang-orang di dapur berencana untuk datang dan membantu. Saudaraku, kamu istirahat saja, hal kecil seperti ini, biar aku saja. Orang-orang yang menyertainya buru-buru berbicara, mencegah orang-orang di dapur menurunkan barang. Orang-orang di dapur juga senang dan mengabaikan mereka. Supir dan orang-orang yang ikut dengannya mulai menurunkan makanan. Supir ini bukanlah orang lain, melainkan angin malam yang menyamar. Supir yang mengantar makanan sudah ditangani oleh mereka sejak awal. Dan orang yang ikut bukanlah orang lain, dia adalah Eri Jiang. Hanya saja saat ini mereka semua memakai topeng kulit. Keduanya berkomunikasi dengan tenang saat menurunkan muatan. Aku melihat tanda yang ditinggalkan Kak Kingston, kita akan bertindak malam ini. Sebelum misi dimulai, listrik di area militer harus dimatikan. Kak Kingston berkata bahwa di area militer ada banyak generator, begitu listrik mati, dalam 1 menit generator sudah nyala. Jadi, kita hanya punya 1 menit. Dalam 1 menit, harus pergi ke ruang pemantauan, ke ruang komando, mengendalikan ruang pemantauan, mengendalikan ruang komando. Keduanya berkomunikasi dengan suara kecil. Mereka memindahkan semua barang di truk ke dalam gudang pendingin dan mengunci pintunya. Setelah pintu dikunci, sebuah kotak pendingin perlahan didorong hingga terbuka. Beberapa makanan laut beku didorong ke pinggir dan seseorang pun merangkak keluar darinya. Dingin sekali. Setelah orang ini meninggalkan kotak pendingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia adalah Death Dancer. Meskipun dia adalah pembunuh yang terlatih, dia tetap sedikit tidak tahan setelah bersembunyi di kotak pendingin begitu lama. Jika masih harus bersembunyi lagi, dia pasti akan mati kedinginan. Death Dancer bersembunyi, tidak berani bertindak gegabah. Segera, gudang pendingin dibuka, ada tentara yang datang untuk mengambil barang. Begitu orang ini membuka pintu, dengan cepat langsung dijatuhkan. Death Dancer dengan cepat mengambil pakaiannya, mengambil senjatanya, dan kemudian pergi dengan tenang. Gedung area militer terang benderang. Lantai bawah dipatroli oleh penjaga bersenjata lengkap. Pintu masuk gedung, lorong, dan tangga semuanya ada orang. Bangunan itu dijaga ketat, bahkan seekor lalat pun jangan berharap bisa masuk. Ruang konferensi di lantai 8. Cirrus memanggil Jenderal 28 negara. Dia memandang Jenderal 28 negara dan bertanya, daerah militer dijaga terlalu ketat, Kingston Jiang pasti tidak akan berani datang dengan gegabah, tidak bisa jika begini terus, kita harus mencari cara untuk menariknya. Seorang jenderal berkata, bagaimana jika kita berinisiatif untuk pergi dari sini dan memberi Kingston Jiang kesempatan? Seseorang segera membalas, kamu ingin mati ya? Sekarang blokade kota belantara selatan telah dibuka, naga hitam pasti sudah masuk. Jika meninggalkan area militer, kamu mungkin akan dibunuh begitu keluar dari gerbang area militer. Jadi bagaimana? Kingston Jiang tidak bodoh, dia tidak akan begitu bodoh datang untuk menyerahkan nyawanya begitu saja. Kamu bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Pokoknya, aku tidak akan pergi. Meninggalkan tempat ini berarti mati. Aku belum puas hidup, aku tidak ingin mati. Semuanya saling berbicara satu demi satu. Kingston Jiang datang ke lantai 8 dengan 7 atau 8 prajurit. Dia berjalan dengan memegang senjata, melihat ke arah para prajurit yang menjaga tangga di lantai 8,
Dia berkata, "Saudaraku, saatnya tukar area. Kamu pergi untuk berpatroli di bawah, di sini ada kami." Seorang prajurit mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah tadi baru bertukar area, mengapa bertukar lagi?" Kingston Jiang tertawa dan berkata, "Saudaraku, sekarang ini saat-saat khusus, jadi harus ada tindakan pencegahan khusus. Mengapa? Perlu perintah dari jenderal." Prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, membuat sebuah isyarat, lalu prajurit yang menyertainya berbalik dan turun. Setelah mereka pergi, Kingston Jiang meregangkan pinggangnya dan berkata, "Akhirnya bisa istirahat sebentar, lebih nyaman di koridor, di luar terlalu capek." "Kak Moss, kamu memang punya banyak ide." Orang-orang yang menyertainya mulai menyanjungnya. Mereka semua tahu, Kingston Jiang sekarang bernama Moss, seorang kerabat dari wakil jenderal. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan, mengeluarkan rokok dan menyerahkannya, berkata, "Kita semua sudah telah bekerja keras, nih rokok." Pada saat ini, listrik di koridor tiba-tiba padam. Saat listrik padam, seluruh area militer langsung terdengar suara alarm. Bersambung.